Jadi kalau bingung nanya aja. Apa namanya kalau istilahnya apa? Sesat di jalan apa namanya? Malu bertanya, sesat di Oh jalan. iya, itu maksudnya itu. Itu malu bertanya sesat di Yang jalan. satu lagi Pak, Iya, betul. jangan tidur. Nanti takut ketinggalan. Kita kan nggak tahu itu penerbangan kemana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fendi Budi Pratmoko. Kita akan bahas informasi seputar dunia penerbangan dan bandara di channel saya ini. Silahkan subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Seperti kita tahu di public area seperti di mall, di stasiun, di bandara, atau di mana aja kita sering mendengar suara announcement ya. Cuma kita tidak tahu suara itu dari mana datangnya. Apakah itu suara asli manusia atau hanya rekaman saja. Nah, di bandara pun di dunia penerbangan semua informasi terkait update flight seperti boarding, delay atau panggilan apapun lah itu juga dilakukan secara sistem announcement. Nah, kali ini kita akan bahas tentang announcement di bandara. Kita sudah bersama dengan staff announcement. Ya, silakan memperkenalkan diri, Mbak. Perkenalkan, nama saya Anis. Saya bergabung dengan Lion Group sejak 27 Januari 2014. Oh, lama ya udah. Terus? Saya pertama itu handle Lion. Oh, kurang awalnya Lion. Ya, Oh, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Di Kemudian terminal berapa dulu? Terminal 1C. 1C. Terus Oke. kemudian batik pindah ke 1C, ganti langsung ikut handle batik Oke. sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang itu Iya. apa jadi staff announcement? Enggak. Dulu di boarding gate. Langsung betul ya. Iya, terus kemudian di announcer. Kadang juga masih di boarding gate juga. Bantu-bantuin ya Iya, gitu ya. ganti-gantian. Oke. Ya itulah sedikit informasi tentang biodata Mbak Anis, namanya Mbak Anis. Oke, Mbak Anis, saya mau nanya, tugas announcement itu apa sih, Mbak? Sebelum pre-duty, saya menyiapkan schedule. Schedule itu berisi tentang flight-flight yang hari itu saya handle, misalnya yang operate hari ini. Isinya ada total packs, ruang tunggunya di mana aja. Terus nanti juga ada update parking stand atau parking pesawatnya itu. Nanti kita update di situ, semuanya ada di schedule-nya itu. Berarti modal dasarnya adalah harus tahu ya berapa ini ya. Oh, berapa flight yang beroperasi, terus jumlah penumpangnya ada berapa, terus ruang tunggunya di mana harus tahu tuh ya situ ya. Oke. Yang pertama tugas intinya kan menginformasikan kepada penumpang dengan announcement kan. Oke. Terus itu tadi tugas announcement. Terus lalu kita mau nanya lagi tentang alur proses announcement tuh gimana sih? Apa ujuk-ujuk tahu announcement apa gimana coba ceritain, Mbak. Ketika pertama itu dapat informasi dari pihak airset. Oh gitu ya. Iya, biasanya pergerakan ada apa pesawat di lapangan. Kalau misalnya pesawatnya sudah siap, semuanya sudah siap ready untuk boarding, remnya biasanya pihak rem atau pihak airsetnya menginformasikan kepada pihak landset kalau minta boarding. Nah, kemudian ketika anak staff gate yang di dalam yang siap boarding, saya langsung melakukan announcement di dalam ruang tunggunya, cuma di ruang tunggu aja announcement saya ini. Oh gitu ya. Kemudian setelah selesai announcement, baru telepon ke pihak Angkasa Pura untuk announcement general ke semua terminal. Jadi di luar bisa ngedenger semuanya kalau boarding. Berarti intinya informasi pertama yang dapat adalah dari rekan-rekan airset. Iya betul. Mau itu pesawat ready atau terus namanya boarding segala macam itu dari airset ya pertama ya. Informasi didapat langsung dapat diterima di
Staff announcement. Iya. Staff announcement baru announcement. Iya. Nah, itu panggilan itu kan apa namanya? Panggilan announcement itu cuma hanya ada di ruang tunggu aja berarti ya? Iya, kalau yang saya hanya di ruang tunggu. Soal yang buat angkasa puranya itu buat jendelanya itu di luar itu di angkasa puranya. Nih. Jadi gini nih, rekan-rekan. Announcement ini ada dua ternyata Mbak ya. Iya, betul. Announcement dari maskapai dan announcement yang kedua dari angkasa pura. Nah, announcement dari maskapai itu hanya di dalam ruang tunggu ya. Iya, betul. Suaranya ya. Iya. Jadi di luar ruang tunggu itu dari pihak angkasa pura. Iya. Oke, jadi harus tahu ya, announcement itu harus ada dua, dari angkasa pura dan dari pihak maskapai. Oke Mbak. Ya, terus yang di announcement angkasa pura apa aja Mbak? Dia bisa pre-boarding atau kita sebutnya marutung. 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 Iya, kita sebutnya marutung. Mungkin apa marutung apa Mbak? Masuk ruang tunggu. Biar masuk ruang tunggu. Penumpang ini masuk ke ruang tunggunya biar tidak menunggu di luar, takutnya nggak kedengeran informasi boarding, nanti ketinggalan. Salah satunya itu. Woro-woro ya. Iya, woro-woro biar masuk ke ruang tunggunya. Oke. Habis itu first call, second call, last call, dan terakhir paging name. Paging name ya. Iya. Kalau ada penumpang yang belum soal. Iya, betul. Itu dari pihak Angkasa Pura. Iya, Angkasa Pura juga saya juga sama. Semua dua-duanya kita melakukan hal yang sama. Oh, begitu. Cuman bedanya suaranya itu Kedengarannya iya. Suaranya kalau maskapai di dalam ruang tunggu, iya, kalau Angkasa Pura di luar ruang tunggu. Nah, itu. Jadi harus diingat juga rekan-rekan, ada dua ya, dari Angkasa Pura dan dari maskapai. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi banyak ya Mas, tadi yang sebutin tadi ada marutung. Iya, marutung atau pre-boarding. Pre-boarding. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak Anis, macam-macam jenis announcement itu apa sih Mbak? Ada pre-boarding. Pre-boarding? Iya. Seperti apa? Pre-boarding itu seperti ini nih Pak. Kepada pelanggan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6862 tujuan Batam, ID 6862 tujuan Batam, dimohon kerjasamanya untuk pindah ruang tunggu menuju gate E4 dikarenakan pesawat Anda akan diberangkatkan melalui pintu keberangkatan E4. Terima kasih. Your attention please, customer of Batik Air on flight number ID 6862 leaving for Batam, please proceed to boarding lounge through gate E4. Thank you. Oke Mbak, berarti pre-boarding yang tadi ya. Terus ada lagi? Ada lagi first call. First call? First call, iya ada dua first callnya. Oke. Dari row belakang, baru kemudian dilanjut row depan. Yang row belakang gimana? Row belakang seperti ini Pak. Selamat sore Bapak dan Ibu yang terhormat, mohon perhatian. Kepada pelanggan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6862 tujuan Batam, ID 6862 tujuan Batam akan segera memasuki pesawat. Kami persilahkan kepada pelanggan kelas bisnis dan pemegang kartu BFF Gold untuk memasuki pesawat terlebih dahulu. Your attention please, to all customer of Batik Air on flight number ID 6862 leaving for Batam is now ready for boarding. May we invite customer business class and BFF Gold member to board now or at your own convenience. All remaining customer, please remain seat. Thank you. Terima kasih telah menunggu. Selanjutnya kami persilahkan pelanggan yang membawa bayi dan anak-anak dan pelanggan yang membutuhkan pelayanan khusus untuk segera memasuki pesawat udara terlebih dahulu. Dilanjutkan pelanggan dengan nomor kursi 19 sampai 29 dipersilahkan memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan E4 dan kembali menunjukkan boarding pass dan kartu identitas Anda kepada petugas dan awak kabin kami. Dan untuk pelanggan dengan nomor kursi 4 sampai 18 dimohon untuk tetap menunggu sampai nomor kursi Anda kami panggil. Terima kasih. Now we invite customer traveling with infant or young children
and customer want special assistance to proceed for boarding. And next, we invite customer of Batik Air with seat number 19 until 29. Please board the aircraft through gate E4 and please show your boarding pass and identity card to our staff and cabin crew. And for customer with seat number 4 until 18, please waiting until your seat number is called. Oh, belakang dulu ya. Terus yang depan, roda depan? Yang depannya seperti ini. 1, 2, 3. Terima kasih telah menunggu. Selanjutnya kami persilahkan pelanggan Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6862 tujuan Batam dengan nomor kursi 4 sampai 18 untuk memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan E4 dan kembali menunjukkan boarding pass dan kartu identitas Anda kepada petugas dan awak kabin kami. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan Anda bersama Batik Air. Thank you for waiting. Next, we invite customer Batik Air with seat number 4 until 18. Please board the aircraft through gate E4 and please show your boarding pass and identity card to our staff and cabin crew. Thank you and have a nice flight with Batik Air. Nah, tadi kan first class ada 2 ya. Ada yang row belakang dulu baru row depan. Nah, ada announcement lagi setelah first call. Second call. Ya mungkin gimana second call? Seperti ini, Pak. Selamat sore, mohon perhatian. Panggilan kedua kami tujukan kepada pelanggan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6862 tujuan Batam, ID 6862 tujuan Batam. Dipersilahkan memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan E4 dan kembali menunjukkan boarding pass dan kartu identitas Anda kepada petugas dan awak kabin kami. Terima kasih. Your attention please. Second call customer of Batik Air on flight number ID 6862 leaving for Batam. Please board the aircraft through gate E4 and please show your boarding pass to our staff and cabin crew. Thank you. Wah, banyak juga ya second call. Habis second call biasanya yang ketiga berarti. Second kan 2 nih. Yang ketiga? Last call atau panggilan terakhir. Last call announcement-nya kayak seperti apa? Seperti ini nih, Pak. Selamat sore, mohon perhatian. Panggilan terakhir kami tujukan kepada pelanggan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6862 tujuan Batam, ID 6862 tujuan Batam. Dipersilahkan memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan E4, hanya melalui pintu keberangkatan E4 dan kembali menunjukkan boarding pass kepada petugas dan awak kabin kami. Your attention please. Final call customer of Batik Air on flight number ID 6862 leaving for Batam. Please board the aircraft through gate E4 and please show your boarding pass and identity card to our staff and cabin crew. Thank you. First call udah, second call udah, last call udah. Ada penumpang yang nggak datang nih di ruang tunggu. Iya, kita itu harus apa tuh yang dilakuin? Paging name. Paging name? Iya, harus dipanggil namanya. Iya. Oh gitu, dipanggil itu dari Angkasa Pura dan semua kita ya? Iya, kita juga ada panggilan, Angkasa Pura juga ada panggilan. Contoh paging name. Seperti ini nih, Pak. Selamat sore, mohon perhatian. Berita panggilan kami tujukan kepada Bapak Billy Christian, Bapak Alexianturi, Bapak Siswandi, Ibu Melina dan Ibu Sri Wulandari. Panggilan kepada Bapak Billy Christian, Bapak Alexianturi, Bapak Siswandi, Ibu Melina dan Ibu Sri Wulandari, pelanggan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6862 tujuan Batam. Dipersilahkan segera memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan E4 dan kembali menunjukkan boarding pass dan kartu identitas Anda kepada petugas dan awak kabin kami. Terima kasih.
Your attention please. Attention to Mr. Billy Christian, Mr. Alexianturi, Mr. Siswandi, Mrs. Melina and Mrs. Riwulandari, customer of Batik Air on plate number ID 682, leaving for Batam. Please board the aircraft immediately through gate E4 and please show your boarding pass and identity card to our staff and cabin crew. Thank you. Oke, runtutan proses boarding dari pre-boarding, first call, second call, last call, sampai badging name tadi udah ada semua announcementnya. Jenis announcement lain selain itu ada nggak? Announcer PM atau ibu hamil. Ibu hamil ya, announcer ibu hamil ya. Oke, tujuannya buat apa itu? Biar kalau misalnya dalam ruang tunggu itu ada ibu hamil, itu harus melapor kepada gitu. kami, ya, pada staff. Oh, ibu hamil ya, Kak. Jadi kriterianya gimana kalau itu ibu hamil yang harus melapor? Di bawah 27 minggu itu kita hanya membantu membuat surat pernyataan. Di bawah 27 kehamilan ya. Iya. Oke, usia kehamilan 27 minggu. Cuman hanya bikin surat pernyataan atau FOI. Oke, ya. lalu 28 sampai 35 minggu penumpang harus membawa surat dokter atau surat layak terbang. Oh, selain tapi bikin surat SP juga ya? Iya, betul. Pakai surat SP juga. Oke. Terus lalu yang ketiga? Di atas dari 35 minggu, penumpang akan kami tolak. Wih, berarti nggak boleh ya? Iya, di atas 35 minggu. 35 minggu, penumpang akan ditolak. Oke, berarti ada 3 kriterianya. Yang pertama 20 di bawah 27 minggu itu cuma surat pernyataan. Terus di antara 28 minggu sampai 35 minggu itu harus membawa surat dari dokter layak terbang dan diberikan surat pernyataan. Terus yang di atas 35 minggu, mohon maaf, itu tidak bisa diberangkatkan. Ya. Jadi ada 3 kriteria di sini nih. Oke, informasi announcement ibu hamil seperti apa, Mbak? Seperti ini nih, Pak. Mohon perhatian, kami informasikan kepada pelanggan pesawat Batik Air, khususnya bagi pelanggan dan penumpang kami yang akan mengikuti penerbangan dalam keadaan hamil atau membawa bayi usia 1 sampai 6 bulan atau membawa bayi usia 1 sampai 6 bulan atau yang membutuhkan pelayanan khusus, dimohon untuk bersedia melapor kepada petugas kami. Terima kasih. Your attention please. This is information to all customer of Batik Air who travel with expecting mother and baby, age 1 up to 6 months, or who will be special assistant. Please report to our staff. Thank you. Selain announcement ibu hamil, kayaknya ada announcement yang sakral nih kayak gitu. Announcer prokes. Prokes ya. Prokes kayak baru-baru ini dah. Iya, karena COVID ini. Oke. Informasi prokes seperti apa? Seperti ini, Pak. Selamat sore, mohon perhatian. Para tamu kami yang terhormat, ini bukan pengumuman untuk masuk pesawat. Untuk menjaga jarak, boarding akan dilaksanakan berdasarkan urutan nomor kursi. Mohon tetap duduk sampai nomor kursi Anda kami panggil. Penggunaan masker atau pelindung wajah wajib digunakan sebelum naik ke pesawat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ladies and gentlemen, this is not a boarding announcement. In order to maintain social distance, boarding will now be based on your seat number. Kindly remain seated until your seat number is called. The use of face mask and shield is compulsory before boarding the aircraft. Thank you for your attention. Tadi informasi ibu hamil udah, informasi prokes protokol kesehatan udah. Informasi yang paling nyebelin. Sorry ya. Karena sebenarnya itu di dunia penerbangan itu hal wajar sebenarnya suatu yang terjadi seperti ini. Cuman kadang-kadang ya menyebalkan karena harus tertunda waktunya. Apa itu, Pak? Informasi delay.
Mohon maaf. Jadi memang itu hal yang biasa dan pasti ada step-step yang harus dilalui lah. Informasi delay seperti apa, Pak? Seperti ini nih, Pak. Perhatian kepada pelanggan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6516 tujuan Denpasar Bali, ID 6516 tujuan Denpasar Bali. Kami informasikan bahwa pesawat Anda mengalami keterlambatan kurang lebih 30-45 menit dari schedule awal dikarenakan masih menunggunya pesawat dari stasiun Manado yang diestimasikan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18.00. Dimohon untuk tidak terlalu jauh meninggalkan ruang tunggu untuk informasi boarding selanjutnya. Kami atas nama Batik Air mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih. Your attention please. This is information to all customer of Batik Air on flight number ID 6516 leaving for Denpasar, Bali, because waiting your aircraft from station Manado, so your flight will be delayed 30 until 45 from your time departure. We apologize for this information. Thank you. Mbak Anis nih, tadi kan Mbak Anis pada announcement first call itu dibagi dua ya. Iya. Ada yang pertama dari row belakang dan akhirnya jadi row depan. Nah, rekan-rekan pada bertanya, kenapa harus row belakang dulu gitu loh? Kenapa nggak harus row depan? Kan depan pasti pertama. Kenapa harus row belakang dulu? Biar tidak terjadi penumpukan penumpang di dalam pesawat, Pak. Kalau dicampur, kalau belakang kan gitu. pasti teratur. Siap. Dan mempercepat proses boarding juga, Pak. Bener juga sih. Jadi kayak gini, penumpang dengan kursi belakang itu pasti masuk dulu ya. Iya, betul. Karena satu tangga, Pak, satu tangga, mungkin satu tangga kan, berarti kan di area terminal 2 ini masuk duluan yang belakang nih, duk, padat di belakang penuh, baru dimasukin yang depan. Iya, begitu kan ya? Iya. Berarti tidak tidak terjadi penumpukan ya. Iya. Bayangin kalau di depan dulu dimasukin, acak-acakan, penumpukan kan. Masuk depan dulu, lagi naruh bagasi di headtrack, tahu-tahu yang belakang datang. Iya, itu jadi masalahnya. Jadi emang row belakang dulu ya. Jadi mohon untuk berdisiplin juga rekan-rekan yang lain. Jadi kalau masuk ke pesawat, bagi yang row depan agak sabar dulu karena biar cepat boardingnya, ya kan. Kalau row belakang dimasukin dulu kan enak, jadi row depan tinggal masuk gitu. Gitu. Jadi kenapa row belakang dulu seperti itu ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini kan Mbak Anis kan di Terminal 2E ya? Iya. Di Terminal 2E ini Mbak Anis handle flight apa aja, Mbak? Ada Batik Air, Lion Air, Super Airjet. Super Airjet. Oke, 3 flight ya? Iya, betul. Oke. Kalau itu tiga di Terminal 2E terus? Mulai pukul 10 pagi sampai 15 sore. Oke. Lion Air dan Super Airjet itu dialihkan ke Terminal 2D. Oh, gitu. Iya. Nih. Nanti mulai 15 sore ke bawah kembali lagi ke Terminal 2E. Catatan buat rekan-rekan yang lain. Jadi jika Anda mempunyai penerbangan Lion Air atau Super Airjet yang di antara pukul 10 pagi sampai pukul 15 sore. Iya, betul. Itu proses boardingnya melalui Terminal 2D. Iya. Setelah jam 16.00 ya. 15.00 ke bawah sampai jam 10 pagi itu kembali ke Terminal 2E. Oke. Jadi biar rekan-rekan pada tahu juga ya. Jadi kita ada bolak-balik untuk Lion Air sama Super Airjet. Nah, fungsinya untuk ini, niatnya biar pengalian ini, bukan pengalian, pemecahan konsentrasi. Artinya biar, karena kalau ditaruh di Terminal 2E semua bakal padat nanti dan prokes nggak jalan karena harus physical distancing kan, gitu kan.
Gitu, fungsinya segitu doang sih. Oke. Tadi udah masalah row depan, row belakang, terus masalah handle flight udah. Kayaknya mau nanya ini nih Mbak, kendala apa sih yang sering dialamin saat menjadi staff announcement di Terminal 2E? Ketika pas melakukan announcement kan ini saya letaknya di koridor, di ruangan terbuka di depan. Jadinya kadang penumpang langsung pada nanya, itu mengganggu announcement Pak. Mereka langsung nanya, nggak sabar masalahnya nanyanya. jadi gini, kan gini, kalau Mbak Anies lagi announcement, ya Mbok jangan diganggu dulu gitu, maksudnya gitu loh. Selesai ngomong baru silahkan bertanya. Emang nggak ada salah bertanya, nggak ada, cuman kan ada waktunya gitu. Kalau saat Mbak Anies lagi ngomong, lagi announcement, ya jangan ditanya dulu ya Mbak ya, gitu ya. Jadi ngeganggu katanya. Ada lagi nggak Mbak selain itu? Mikrofonnya itu sensitif banget Pak, jadi suara kecil pun itu kedengeran. Jadi kalau misalnya ada orang ngobrol, ada anak kecil teriak-teriak, itu pasti kedengeran di dalam ruang tunggunya. Kalau tadi masalah orang nanya-nanya, sekarang ini anak kecil berisik. Iya. Dimaklumin aja Mbak, anak kecil Mbak. Tapi enggak, maksudnya gini, itu kendala dari rekan announcement, karena emang mikrofon terlalu sensitif, jadi suara apapun yang di sekitar mic itu bakal masuk ya. Iya. Itulah, jadi kalau deket-deket sama Mbak Anies jangan teriak-teriak dulu ya kalau gitu. Oke, ada lagi Mbak kendalanya? Aus Pak, aus. Nah, itu Pak resiko. Oke, itu resiko. Oke, tadi kendala. Suka dukanya? Enggak. Sukanya ketemu banyak orang Pak tiap hari, beda-beda orang. Gitu ya. Seneng gitu ya, seneng ketemu banyak orang berarti ya kalau gitu ya. Banyak orang dari berbagai suku, ras, beda-beda. Sering ketemu lah ya gitu ya. Malam ketemu orang Papua, pagi ketemu orang Padang. Seluruh Indonesia ketemu Mbak Anies semua. Yang terakhir nih Mbak Anies nih, ada saran nggak buat rekan-rekan kita yang mau melakukan penerbangan gitu menggunakan Batik Air? Setelah melakukan proses check-in, langsung masuk ke ruang tunggunya aja. Oke, masuk ke ruang tunggu yang sudah tertera di boarding pass ya. Betul. Itu ya. Oke, terus selalu mendengarkan suara announcement yang terdengar itu, dan hindari menggunakan headset agar informasi yang disampaikan itu jelas. Takutnya nanti bilangnya nggak kedengeran bilangnya Pak. Kalau misalnya ketinggalan bilangnya nggak kedengeran. Oke. Tuh, penting ya. Headset boleh digunakan, cuman kalau dengerin Napster nggak masalah. Tapi kadang-kadang asik sendiri sih, dengerin musik asik, kan sampai lupa dia berbuat sendiri. Sering terjadi itu, jadi teman-teman. Jadi yang pertama tadi, kalau sudah dapat boarding pass dari counter, check-in counter, langsung menuju ke ruang tunggu yang sudah tercetak di boarding pass. Kalau di ruang tunggu ada masalah atau pengen tanya-tanya, silahkan tanya sama stafnya yang berada di ruang tunggu tersebut. Silahkan bertanya. Jadi kalau bingung nanya aja. Apa namanya kalau istilahnya apa? Sesat di jalan apa namanya? Malu bertanya sesat di jalan. Oh iya, itu maksudnya itu. Itu malu bertanya sesat di jalan. Yang satu lagi Pak, jangan tidur. Nanti takut ketinggalan. Kita kan nggak tahu itu penerbangan kemana. Kalau capek gimana? Kita takut ngebanguninnya Pak, takut salah. Iya. Banyak tipsnya sebenarnya dari Mbak Anies. Pokoknya masuk ke ruang tunggu yang sudah dituju. Kalau bingung nanya. Terus dengerin suara announcer yang ada. Terus jangan pakai headset. Hindari pakai headset. Terus yang keempat, yang selanjutnya jangan tidur. Udah gitu aja paling informasi yang disampaikan dari Mbak Anies. Terima kasih Mbak Anies waktunya Mbak Anies. Semoga kita selalu dijebakkan di konten yang lainnya dan selalu diberi kesehatan ya Mbak ya. Oke. Demikian bincang-bincang kita bersama Mbak Anies kali ini. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.